Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mengucapkan terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini kembali lagi dari Tawis Ponco. Pesan terima kasih hiburannya. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mengucapkan terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta juga bila Anda berkenan. Aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5864-5867. Jebakan di Gua Kuno. Pria tua itu sedikit mengerutkan kening, berpikir sejenak, susu sumsum giok inti bumi, seingatku, aku pernah melihat catatannya di sebuah buku kuno. Disebutkan bahwa susu itu dihasilkan di bagian terdalam jurang iblis lava, di dalam urat giok inti bumi, dan hanya diperoleh satu tetes setiap 10.000 tahun. Susu itu memiliki efek ajaib untuk memperkuat fondasi, menyehatkan energi vital, dan mengunci jiwa. Namun, itu hanyalah legenda. Aku telah hidup di surga ke-11 selama ribuan tahun dan belum pernah mendengar ada orang yang benar-benar melihatnya. Jawaban yang sama lagi. Dev kecewa, tetapi tetap bertanya, di mana jurang iblis lava itu? Jurang iblis lava berada di domain api di bagian selatan surga ke-11, setidaknya 1 juta mil jauhnya dari sini. Orang tua itu berkata, lingkungan di sana sangat keras, dengan api bawah tanah yang berkobar dan lava yang mengalir. Itu adalah tanah terlarang yang bahkan para master alam dewa abadi sejati pun enggan untuk menginjakkan kaki di sana. Jika kalian ingin pergi, kalian harus benar-benar siap. 1 juta mil. Bahkan dengan kecepatan Dev saat ini, dibutuhkan waktu 1 bulan untuk terbang dengan kecepatan penuh. Terlebih lagi, domain api itu berbahaya. Tentu saja membutuhkan pertimbangan yang cermat. Tanpa sepengetahuan Dev, sepasang mata telah mengawasi mereka sejak mereka memasuki kota batu pasir. Kabar kedatangan mereka di surga ke-11 telah menyebar dengan cepat ke markas besar Istana Dao Jahat di surga ke-12. Sementara Dev sedang berbincang dengan tetua Paviliun Wanbao, di sebuah ruangan pribadi di kedai teh 3 lantai yang tidak jauh dari paviliun, seorang pria berjubah abu-abu dengan wajah biasa diam-diam mengamati pintu masuk Paviliun Wanbao melalui celah di jendela. Ia memegang jimat giok komunikasi berwarna hitam pucat di tangannya, permukaannya sedikit berkilauan dengan cahaya yang menyeramkan. Target telah dipastikan memasuki kota batu pasir dan saat ini sedang menanyakan tentang susu sumsum giok inti bumi di Paviliun Wanbao. Pria itu berbicara pelan ke dalam jimat giok, suaranya datar dan tenang. Ia ditemani oleh seorang kultivator iblis. Aura target hanya berada di peringkat pertama alam dewa abadi, tetapi sikapnya tenang, menunjukkan bahwa ia menyembunyikan kekuatan sebenarnya. Suara serak terdengar dari ujung lain jimat giok, lanjutkan pengawasan. Jangan membuat mereka curiga. Master Istana telah memerintahkan agar anak itu harus mati, tetapi kita harus memastikan keberadaannya stabil sebelum mengambil tindakan. Juga, cari tahu tujuan mereka datang ke surga ke-11, terutama alasan mereka mencari susu sumsum giok inti bumi. Baik. Pria berjubah abu-abu itu menjawab, lalu menyimpan jimat gioknya dan melanjutkan posisi pengamatannya, seperti patung tak bernyawa. Pengawasannya sangat rahasia, tanpa menggunakan indera ilahi apapun, hanya mengandalkan mata telanjangnya dan posisi pengamatan yang sangat baik di kedai teh. Meskipun Dev waspada, karena baru saja memasuki surga ke-11 dan menghadapi lingkungan yang sama sekali baru, ia pasti rentan terhadap kelalaian. Terlebih lagi, siapa yang bisa membayangkan bahwa mereka akan berada di bawah pengawasan ketat hanya setelah beberapa jam tiba. Semua ini berasal dari jaringan intelijen Istana Dao Jahat yang luas dan efisien di surga ke-11. Sebagai kekuatan besar yang mencakup beberapa surga, Istana Dao Jahat memelihara benteng-benteng rahasia di kota-kota besar di setiap surga. Benteng-benteng ini sering menyamar sebagai toko, penginapan, atau geng biasa, diam-diam mengumpulkan intelijen dan menjalankan misi. Meskipun kota batu pasir kecil, sebagai titik pasokan penting di wilayah Gurun Gobi Utara surga ke-11, kota ini secara alami memiliki mata-mata dari Istana Dao Jahat. Ketika Dev dan Raja Iblis Awan Merah membayar batu spiritual mereka untuk memasuki kota, penampilan dan aura mereka telah direkam dan diunggah oleh penjaga di gerbang kota. Markas besar Istana Dao Jahat telah menyebarkan gambar dan karakteristik Dev ke semua cabang dan benteng terdepan, dengan hadiah yang sangat tinggi sehingga menggoda banyak orang. Pemimpin Istana Dao Jahat di kota Batu Pasir segera menerima peringatan tersebut. Sementara itu, di markas besar Istana Dao Jahat di surga ke-12. Ini adalah pegunungan yang diselimuti kabut hitam sepanjang tahun. Jauh di dalam pegunungan berdiri istana-istana hitam yang menyeramkan. Di tengah kompleks istana, sebuah menara kolosal setinggi 1000 kaki menembus awan.
Api hantu yang tak padam menyala di puncak menara, memancarkan warna hijau gelap yang menyeramkan di sekitar ratusan mil. Ini adalah markas besar Istana Dao Jahat, Gunung Dunia Bawah. Saat ini, di dalam aula utama di puncak menara, suasananya begitu berat hingga hampir membeku. Di atas aula, di atas singgasana besar yang terbuat dari tengkorak yang tak terhitung jumlahnya, duduk sesosok figur yang diselimuti kabut hitam tebal. Kabut hitam itu berputar-putar, hanya menampakkan sepasang mata merah darah yang memancarkan aura dingin yang membekukan jiwa. Ini adalah Elias Zan, Master Istana Dao Jahat. Di bawahnya, puluhan anggota berpangkat tinggi yang kuat dari Istana Dao Jahat berdiri di kedua sisi, yang terendah berada di peringkat ketujuh alam dewa abadi. Beberapa dari mereka tak terduga, jelas para tetua Istana Dao Jahat. Semua orang menundukkan kepala, tidak berani bernapas. Baru saja, Tetua Iblis Bayangan, yang bertanggung jawab atas intelijen, melaporkan berita yang mengejutkan semua orang. Dev, orang yang membunuh begitu banyak anggota Istana Dao Jahat, sebenarnya telah tiba di surga ke-11. Apakah berita itu sudah dikonfirmasi? Suara Elias Zan terdengar dari dalam kabut hitam, serak dan dingin, seperti angin dingin dari neraka terdalam. Dikonfirmasi. Tetua Iblis Bayangan membungkuk dan berkata, gambar dan aura yang dipancarkan dari benteng kota batu pasir mengkonfirmasi bahwa itu memang Dev. Dia ditemani oleh seorang kultivator iblis. Mereka menanyakan tentang susu sumsum giok inti bumi, segera setelah mereka memasuki kota batu pasir. Susu sumsum giok inti bumi. Elias Zan mengulangi dengan suara rendah, itu adalah benda suci untuk memperkuat fondasi, menyehatkan energi vital, dan mengunci jiwa. Untuk apa dia mencari itu? Apakah untuk menyembuhkan seseorang? Atau untuk melawan teknik pemakan jiwa istana kita? Bawahan tidak tahu. Tetua Iblis Bayangan menggelengkan kepalanya, tetapi menurut informasi yang dipancarkan dari surga ke-6, Dev tampaknya memiliki hubungan dekat dengan seorang kultivator sesat bernama Methu. Klan Hu pernah menjadi sasaran teknik pengikatan jiwa dan pemurnian jiwa kita, dan Dev pernah melepaskan. Kita harus mencari keadilan untuknya. Bocah bodoh. Elias Zan mencibir, matanya yang merah menyala dengan niat membunuh. Awalnya kupikir dia akan tinggal di dunia bawah selama beberapa dekade, tapi aku tidak menyangka dia berani datang ke surga ke-11 secepat ini. Bagus, ini menghemat usahaku untuk mencarinya. Ia menatap seorang lelaki tua kurus dan tampak jahat, tetua hati racun, wilayah utara surga ke-11 adalah tanggung jawabmu. Masalah ini dipercayakan kepadamu. Kau harus membunuh bocah itu dalam waktu sesingkat mungkin dan membawa kepalanya kepadaku. Tetua hati racun, salah satu dari 72 tetua iblis bumi dari Aula Istana Dao Jahat, memiliki kultivasi dewa abadi tingkat 8. Ia mahir dalam racun dan pembunuhan, metodenya kejam dan ganas, dan ia terkenal di dalam Istana Dao Jahat. Tenang saja, Tuan Istana. Tetua hati racun membungkuk, suaranya melengking seperti jarum. Seorang bocah di peringkat pertama alam dewa abadi, bahkan dengan beberapa kartu truf, hanyalah seekor semut di hadapan kekuatan absolut. Aku sendiri akan mengatur agar dia menghilang tanpa jejak. Jangan ceroboh. Elias Zan menggelengkan kepalanya. Anak itu, dengan kultivasi alam dewa abadi, telah berulang kali menggagalkan rencana istana kita, bahkan berhasil membunuh beberapa anggota alam dewa abadi dari istana kita, dia seperti Mael Li, bukan kaleng-kaleng. Aku curiga dia mungkin menyembunyikan kekuatan sebenarnya, atau mungkin memiliki rahasia dahsyat lainnya. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, selain itu, Chen ini. Mungkin ada kekuatan besar di balik Dev, jadi membunuhnya harus cepat dan bersih, tanpa meninggalkan bukti. Idealnya, itu harus seperti kecelakaan, atau dia harus mati dalam pembunuhan balas dendam atau konflik perburuan harta karun. Kepala Istana Bijaksana. Mata tetua hati racun berbinar penuh pengertian. Bawahan mengerti apa yang harus dilakukan. Pergi. Elias Zan melambaikan tangannya. Aku perlu mendengar kabar baik dalam waktu 1 bulan. Selain itu, petunjuk tentang susu sumsum giok inti bumi dapat digunakan sebagai umpan, mungkin dia akan dengan sukarela masuk ke dalam perangkap. Baik. Tetua hati racun menerima perintah itu, sosoknya perlahan menyatu dengan bayangan dan menghilang. Keheningan kembali menyelimuti aula, hanya dipecah oleh suara gemuruh api hantu dunia bawah. Elias Zan duduk di singgasana, mata merahnya menatap ke kehampaan, seolah menembus lapisan ruang untuk melihat sosok muda yang jauh di kota batu pasir surga ke-11. Setelah meninggalkan paviliun Wanbao, Dev dan Raja Iblis Awan Merah tidak langsung kembali ke penginapan. Sebaliknya, mereka berkeliling kota batu pasir, membiasakan diri dengan lingkungan sekitar dan mencoba mencari informasi tentang susu sumsum giok inti bumi melalui saluran lain.
Mereka mengunjungi beberapa toko dan kios kecil, tetapi jawabannya semua serupa, mereka pernah mendengarnya, tetapi belum pernah melihatnya, dan tidak tahu lokasi pastinya. Sepertinya susu sumsum giok inti bumi memang langka. Raja Iblis Awan Merah menghela napas. Bahkan kultivator surga ke-11 pun hanya tahu sedikit tentangnya. Dev mengangguk, lagi pula, itu adalah harta karun langka yang hanya menghasilkan setetes setiap 10.000 tahun. Mungkin hanya kekuatan tingkat atas atau monster kuno yang telah hidup selama bertahun-tahun yang mengetahui petunjuk pastinya. Kita baru di sini. Memang tidak mudah untuk mengetahuinya. Saat keduanya agak putus asa dan bersiap untuk kembali ke penginapan untuk membahas langkah selanjutnya, sebuah suara terdengar di belakang mereka. Rekan-rekan Taois, apakah kalian mencari susu sumsum giok inti bumi? Jantung Dev berdebar kencang, dan dia berbalik tiba-tiba. Yang berbicara itu adalah seorang pria yang tampak seperti cendekiawan berjubah biru, tampak berusia sekitar 30 tahun. Kulitnya cerah dan tidak berjenggot, dengan penampilan biasa, tetapi matanya sangat cerah, membawa kecerdikan yang menjadi ciri khas seorang pedagang. Auranya tenang, dan kultivasinya berada di peringkat kelima alam dewa abadi. Saat ini dia tersenyum kepada Dev dan temannya, sikapnya ramah. Dan siapa Anda? Dev bertanya dengan tenang, sambil secara bersamaan mengamati pria itu dengan indera ilahinya. Dia tidak mendeteksi niat jahat atau aura yang tidak biasa, tetapi intuisinya, yang biasa selama bertahun-tahun pengalaman, membuatnya tetap waspada. Nama saya Warfield Liu, manajer paviliun angin kejepit di kota Batu Pasir. Cendekiawan berjubah biru itu menangkupkan tangannya dan tersenyum, baru saja, di luar paviliun Wanbao, saya mendengar kalian berdua menanyakan tentang susu sumsum giok inti bumi kepada tetua Liu. Saya mohon maaf atas gangguan ini. Paviliun angin kejepit. Dev belum pernah mendengar tentang organisasi ini. Seolah merasakan kebingungan Dev, Warfield tersenyum dan menjelaskan, Paviliun Angin Kejepit adalah kekuatan lokal kecil di kota Batu Pasir, terutama bergerak di bidang perdagangan dan perantara informasi. Kami memiliki beberapa koneksi di kota Batu Pasir dan sekitarnya. Manajer Liu, apakah Anda tahu tentang susu sumsum giok inti bumi? Raja Iblis Awan Merah mau tak mau bertanya. Warfield tersenyum sedikit, saya tahu sedikit. Ini bukan tempat untuk berbicara. Jika kalian berdua tidak keberatan, mengapa kita tidak pindah ke Paviliun Angin Kejepit untuk membahas ini secara detail? Jangan khawatir, ini hanya bisnis. Apakah berhasil atau tidak, sepenuhnya bergantung pada kemauan kalian. Dev dan Raja Iblis Awan Merah saling bertukar pandang, keduanya melihat ketertarikan di mata satu sama lain. Petunjuk tentang susu sumsum giok inti bumi terlalu penting bagi mereka. Bahkan secercah harapan pun tidak bisa diabaikan. Kalau begitu, saya harus meminta bantuan manajer Liu, Dev mengangguk. Silakan ikuti saya. Senyum Warfield melebar, dan dia berbalik untuk memimpin jalan. Paviliun Angin Kejepit terletak di area pusat kota Batu Pasir, sebuah bangunan kayu 3 lantai. Fasadnya tidak mewah, tetapi lokasinya sangat bagus. Bangunan itu ditata dengan elegan. Lantai pertama adalah aula resepsi, lantai kedua memiliki kamar-kamar pribadi, dan lantai ketiga tampaknya merupakan ruang kantor. Warfield langsung membawa keduanya ke kamar pribadi di dekat jendela di lantai 2. Setelah memberi instruksi kepada seorang pelayan untuk menyajikan teh, dia menutup pintu. Silakan duduk, rekan-rekan Taois. Warfield memberi isyarat agar mereka duduk, lalu duduk sendiri dan langsung ke intinya, susu sumsum giok inti bumi dihasilkan dari urat giok inti bumi di bagian terdalam jurang iblis lava di alam api. Hanya satu tetes yang diperoleh setiap 10.000 tahun. Benda itu memiliki efek ajaib untuk memperkuat fondasi, menyehatkan energi vital, dan mengunci jiwa. Bahkan di surga ke-11, itu adalah harta karun legendaris, dan memang sulit diperoleh melalui jalur biasa. Karena manajer Liu mengetahui hal ini, Anda pasti memiliki beberapa petunjuk. Tanya Dev. Memang, saya memiliki beberapa petunjuk. Warfield mengangguk, tetapi kemudian mengubah topik pembicaraan, namun, saya yakin kalian berdua mengerti nilai informasi berharga seperti itu. Sebutkan saja harganya, kata Dev langsung. Warfield mengangkat 5 jari, 5.000 batu peri tingkat atas. Atau harta karun atau material dengan nilai setara. 5.000 batu peri tingkat atas. Dev mengerutkan kening. Harga ini hampir beberapa kali lipat dari seluruh kekayaannya. Meskipun ia telah mengumpulkan sejumlah kekayaan di surga ke-9 dan ke-10, nilai batu peri dan material tingkat tinggi tersebut telah sangat berkurang di alam yang lebih tinggi. 5.000 batu peri tingkat atas setara dengan 500.000 batu peri tingkat tinggi. Dev tidak memiliki batu peri tingkat atas sebanyak itu saat ini. Terlalu tinggi. Dev menggelengkan kepalanya. Kami baru saja tiba di surga ke-11 dan tidak memiliki batu peri tingkat atas sebanyak itu.
Warfield tampaknya telah mengantisipasi hal ini, sambil tersenyum, jika kalian tidak memiliki cukup batu peri, kalian dapat membayar dengan cara lain. Misalnya, melakukan sesuatu untuk paviliun angin kejepit. Apa itu? Kewaspadaan Dev semakin meningkat. Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Jika pihak lain menawarkan syarat ini, kemungkinan besar tidak mudah. Itu tidak sulit, kata Warfield dengan suara rendah. 3.000 mil di sebelah timur kota Batu Pasir, sebuah gua kultivator kuno akan segera muncul. Menurut informasi kami, pemilik gua tersebut adalah seorang dewa abadi sejati kuno, dan kemungkinan besar gua itu berisi teknik kultivasi dan harta karun yang langka. Kami, Paviliun Angin Kejepit, ingin mendapatkan bagian, tetapi kami kekurangan tenaga, terutama sekutu yang kuat. Kalian dua rekan Taois telah berhasil melakukan perjalanan dari alam bawah ke surga ke-11. Kekuatan kalian pasti luar biasa. Jika kalian dapat membantu kami, saya, Warfield Liu, akan memberikan informasi tentang susu sumsum giok inti bumi tanpa meminta sepeser pun. Selain itu, hasil dari gua tersebut akan dibagikan sesuai kontribusi. Kalian berdua pasti tidak akan dirugikan. Gua kultivator kuno. Pikiran Dev dipenuhi keraguan. Mengapa hal sebaik itu begitu mudah ditawarkan kepada dua orang asing? Dan bagaimana mereka tahu bahwa mereka luar biasa? Hanya karena mereka berasal dari alam bawah. Mengapa manajer Liu memilih kami? Dev bertanya langsung, kota Batu Pasir seharusnya tidak kekurangan master, kan? Warfield menghela napas, sejujurnya, berita tentang gua itu sudah bocor ke lingkaran kecil, dan dua kekuatan besar lainnya di kota Batu Pasir, Sekte Pasir Gila dan Grup Batu Besi, juga mengincarnya. Paviliun Angin Kejepit kami sedikit lebih lemah. Jika kami bertindak sendiri, kami mungkin bahkan tidak akan mendapatkan apa-apa. Adapun mengapa kami memilih kalian berdua? Ia menatap Dev, lalu ke Raja Iblis Awan Merah. Pertama, kalian berdua adalah wajah-wajah asing, sehingga kecil kemungkinannya menarik perhatian dua pihak lainnya. Kedua, saya mengamati bahwa kalian berdua memiliki sikap yang tenang, terutama Anda. Meskipun Anda tampaknya hanya berada di peringkat pertama alam dewa abadi, mata Anda tajam, dan aura Anda terkendali, jauh melampaui kultivator peringkat pertama biasa. Terkadang, saat menjelajahi gua-gua seperti itu, yang dibutuhkan bukanlah orang dengan tingkat kultivasi tertinggi, melainkan seorang Taois yang paling dapat diandalkan dan berhati-hati. Penjelasan ini terdengar masuk akal, tetapi keraguan Dev belum sepenuhnya hilang. Ia merasa bahwa kemunculan Warfield terlalu tepat waktu, dan sikapnya terlalu antusias. Kami perlu mempertimbangkan masalah ini, kata Dev, tidak langsung setuju. Tentu saja. Warfield tidak mendesak, mengeluarkan selembar kertas giok dan menyerahkannya kepada Dev. Ini berisi informasi umum tentang gua itu dan titik pertemuan. 3 hari dari sekarang, tengah hari, di lembah angin hitam, 300 li di sebelah timur kota. Jika kalian berdua tertarik, kalian dapat datang dan bertemu denganku. Selain itu, untuk menunjukkan ketulusanku, aku dapat mengungkapkan beberapa informasi tentang susu sumsum giok inti bumi. Meskipun lokasi jurang iblis lava tersembunyi, di kota api merah di domain api, terdapat sebuah kekuatan bernama Paviliun Api Bumi, yang telah mempelajari api bumi dan urat bumi selama beberapa generasi. Mereka mungkin memiliki petunjuk yang lebih detail. Kota api merah, Paviliun Api Bumi. Dev diam-diam menghafal kedua nama itu. Terima kasih telah memberi tahu saya, Manajer Liu. Dev menyimpan slip giok itu. Kami akan memberi Anda jawaban dalam 3 hari. Kami menunggu kabar baik. Warfield berdiri untuk mengantarnya pergi. Meninggalkan paviliun angin kejepit dan berjalan kembali ke penginapan, Raja Iblis Awan Merah tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Dev, apakah menurutmu Warfield itu dapat dipercaya? Sulit untuk mengatakannya. Dev merenung, aku melihat sekilas informasi tentang gua yang dia berikan kepadaku, dan itu tampaknya bukan palsu. Petunjuk tentang paviliun api bumi mungkin juga berharga. Tapi semua ini terlalu kebetulan, sangat mencurigakan. Kau curiga ini jebakan? Aku tidak bisa mengesampingkan kemungkinan itu. Kilatan dingin muncul di mata Dev, namun, kita tidak bisa menyerah pada petunjuk tentang susu sumsum giok inti bumi. Dalam 3 hari, kita akan pergi ke lembah angin hitam. Tapi kita harus sepenuhnya siap, dan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita harus segera melarikan diri. Raja Iblis Awan Merah mengangguk, aku akan mendengarkanmu. Kembali di penginapan, Dev segera mulai mempelajari gulungan giok yang diberikan Warfield kepadanya. Gulungan giok itu merinci lokasi gua kultivator kuno di lembah angin hitam, karakteristik batasan luarnya, dan potensi bahayanya, bahkan termasuk peta sederhana. Informasinya rinci dan tidak tampak dibuat terburu-buru. Mungkinkah kita terlalu curiga? Bahkan Raja Iblis Awan Merah pun ragu setelah membaca gulungan giok itu.
Dev tetap diam, hanya menghafal isinya. Entah itu jebakan atau bukan, setelah memutuskan untuk pergi, mereka harus bersiap menghadapi yang terburuk. Ia mengeluarkan setumpuk material dan mulai memasang formasi di ruangan itu. Formasi penyembunyian, formasi peringatan dini, formasi teleportasi sederhana, berbagai formasi ditumpuk satu di atas yang lain. Meskipun terbatas oleh material dan lingkungan, kekuatan mereka tidak terlalu kuat, tetapi mereka mungkin memainkan peran yang tak terduga pada saat-saat penting. Raja Iblis Awan Merah juga tidak tinggal diam, dengan hati-hati memeriksa harta dan pil sihirnya, menyesuaikan kondisinya sebaik mungkin. Unicorn api kecil juga sepertinya merasakan suasana tegang, diam-diam berbaring di kaki Dev, api emas perlahan mengalir di tubuhnya. Waktu berlalu dengan tenang saat mereka bersiap. Tanpa sepengetahuan Dev, jauh di bawah tanah di kota batu pasir, di sebuah ruangan tersembunyi, Warfield berdiri dengan hormat di hadapan seorang lelaki tua berjubah hitam. Tetua hati racun, ikan-ikan telah memakan umpan. Warfield membungkuk dan berkata, mereka telah menerima slip giok itu dan akan menuju lembah angin hitam dalam 3 hari. Tetua berjubah hitam itu tak lain adalah Tetua Hati Racun, salah satu dari 72 tetua iblis bumi dari Istana Dao Jahat. Ia telah sepenuhnya menyembunyikan auranya, tampak seperti seorang lelaki tua biasa yang jahat, tetapi kilatan cahaya hijau sesekali di mata segitiganya membuat bulu kuduk merinding. Bagus sekali. Suara Tetua Hati Racun serak. Apakah semuanya sudah diatur di lembah angin hitam? Semuanya sudah siap. Warfield berkata, formasi pemurnian jiwa darah telah dipasang. Begitu mereka melangkah ke area inti, formasi akan aktif, cukup untuk menjebak dan membunuh kultivator di bawah peringkat ke-8 alam dewa abadi. Selain itu, ketiga utusan iblis hantu, juga sudah berada di posisi dan siap bertindak kapan saja. Utusan iblis hantu adalah pembunuh elit yang dilatih oleh Istana Dao Jahat, yang menghususkan diri dalam misi pembunuhan. Mereka bekerja dalam kelompok 3 orang, menghususkan diri dalam serangan terkoordinasi, dan semuanya memiliki kekuatan di atas peringkat ke-7 alam dewa abadi. Tidak cukup. Tetua Hati Racun menggelengkan kepalanya. Kepala istana secara khusus menginstruksikan bahwa anak itu bukanlah orang biasa. Dia harus dibunuh dengan tindakan cepat dan tegas, tanpa memberinya kesempatan untuk pulih. Beritahu 3 utusan iblis hantu untuk segera mengaktifkan formasi pembunuh 3 dunia bawah dan pastikan pukulan fatal. Jantung Warfield berdebar kencang. Formasi pembunuh 3 dunia bawah, itu adalah formasi pembunuh terlarang yang membutuhkan pembakaran darah esensi seseorang untuk diaktifkan, kekuatannya cukup untuk mengancam bahkan kultivator dewa abadi tingkat 9 puncak. Apakah metode seperti itu diperlukan untuk menghadapi seorang junior dewa abadi tingkat pertama? Warfield tak berani bertanya lebih lanjut dan buru-buru menjawab, ya. Bawahan akan segera pergi dan memberi tahu mereka. Tetua Hati Racun menatap cahaya lilin yang berkelap-kelip di ruang rahasia, senyum kejam terukir di bibirnya. Dev. Tetua ini akan melihat berapa banyak napas yang dapat kau tahan di bawah formasi 3 pembunuh alam bawah. Setelah kau mati, jiwamu akan menjadi makanan bagi tetua ini. Hahaha. Tawa dingin menggema di ruang rahasia, seperti desisan ular berbisa. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Ketika Dev dan Raja Iblis Awan Merah berdiri sekali lagi di luar gerbang timur kota batu pasir, keduanya telah sepenuhnya siap. Dev telah berganti pakaian biru praktis, dengan beberapa tas penyimpanan dan lempengan formasi kecil tergantung di pinggangnya. Aura luarnya tetap seperti dewa abadi tingkat 1, tetapi kekuatan abadi yang kacau mengalir perlahan di dalam tubuhnya, siap untuk melepaskan serangan dahsyat kapan saja. Raja Iblis Awan Merah mengenakan jubah merah gelap yang dihiasi pola iblis, energi iblisnya disembunyikan secara halus, namun matanya setajam mata elang. Ia membawa beberapa botol obat rahasia untuk merangsang potensi kehidupan, kartu trufnya untuk skenario terburuk. Unicorn api kecil disimpan di cincin penyimpanan Dev. Jika di luar, ia akan menarik terlalu banyak perhatian. Ayo pergi, kata Dev, sambil melihat ke arah timur menuju lembah angin hitam. Keduanya terbang ke udara, berubah menjadi 2 garis cahaya, terbang menuju lembah angin hitam, sejauh 300 mil. Kehampaan di surga ke-11 lebih stabil, dan hambatan udaranya lebih besar. Dev memperkirakan bahwa kecepatan maksimumnya sekitar 40% lebih rendah daripada di surga ke-10. Itu berarti bahwa jika mereka bertemu musuh yang kuat, melarikan diri akan jauh lebih sulit. Sekitar setengah jam kemudian, sebuah ngarai hitam muncul di depan. Ngarai itu diapit oleh dinding batu hitam yang curam, dan angin kencang hitam yang aneh terus-menerus bertiup melewatinya, menerbangkan pasir dan batu, sangat mengurangi jarak pandang. Inilah asal mula nama, Lembah Angin Hitam. Mengikuti petunjuk dalam gulungan giok, keduanya mendarat di pintu masuk lembah.
Saat ini, lebih dari 20 orang telah berkumpul di pintu masuk lembah, semuanya dengan tingkat kultivasi antara peringkat keempat dan keenam alam dewa abadi. Warfield memang ada di antara mereka. Setelah melihat Dev dan Raja Iblis Awan Merah, dia segera menyapa mereka dengan senyuman. Kalian dua rekan Taois memang tepat waktu. Warfield dengan hangat memperkenalkan, ini adalah rekan Taois Kuang, seorang kultivator alam dewa abadi tingkat 6 puncak, dan pemimpin operasi. Ini adalah. Dia memperkenalkan semua tokoh utama yang hadir. Dev mengamati orang-orang ini dengan tenang. Sebagian besar dari mereka tampak sebagai kultivator liar berpengalaman atau anggota faksi kecil, mata mereka waspada, menjaga jarak satu sama lain. Taois Kuang memang tampak mengintimidasi, membawa pedang berkepala hantu sebesar panel pintu di punggungnya. Tatapannya ke arah Dev mengandung sedikit rasa saksama dan penghinaan. Jelas, tingkat kultivasi alam dewa abadi peringkat pertama Dev tidak membuatnya mendapatkan banyak rasa hormat. Semuanya sudah berkumpul, ayo pergi. Taois Kuang berkata dengan kasar, memimpin jalan menuju lembah. Yang lain mengikuti di belakangnya. Setelah memasuki lembah angin hitam, angin kencang hitam yang menyeramkan langsung menyerang indera mereka. Angin membawa pasir halus dan kerikil, yang berdesir mengenai aura pelindung mereka. Yang lebih merepotkan adalah kenyataan bahwa angin kencang ini tampaknya berpengaruh pada indera ilahi. Dev menemukan bahwa jangkauan persepsi ilahinya telah menyempit menjadi kurang dari 100 kaki. Semuanya hati-hati, angin kencang di lembah angin hitam mengganggu indera ilahi. Tetap berdekatan dan jangan tertinggal. Warfield memperingatkan, berjalan dengan hati-hati di tengah kelompok. Kelompok itu melanjutkan perjalanan lebih dalam ke ngarai. Medan di dalam lembah itu rumit, dengan banyak jalur bercabang, tetapi Taois Kuang tampak sangat familiar dengan rute tersebut, memimpin kelompok melewati ngarai yang seperti labirin, sesekali berhenti untuk mengamati tanda-tanda khusus tertentu di dinding batu. Kewaspadaan Dev meningkat. Lingkungan lembah angin hitam sangat cocok untuk penyergapan. Jika seseorang memasang jebakan di sini, itu akan seperti menangkap kura-kura dalam toples. Setelah berjalan sekitar waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, sebuah pintu masuk gua tersembunyi muncul di depan, setengah tersembunyi oleh beberapa batu hitam besar. Ini dia. Taois Kuang menunjuk ke pintu masuk gua. Menurut informasi intelijen, ada batasan di pintu masuk gua ini. Kita perlu menerobosnya bersama-sama. Semuanya, bersiaplah. Semua orang mengeluarkan harta ajaib mereka dan mengumpulkan kekuatan abadi mereka. Taois Kuang mengeluarkan teriakan rendah, dan pedang kepala hantunya meledak dengan cahaya merah menyala yang menyilaukan, menebas ke arah pintu masuk gua terlebih dahulu. Boom! Batu-batu di pintu masuk gua meledak, memperlihatkan penghalang transparan yang berkilauan dengan cahaya redup. Para kultivator lainnya juga menyerang, berbagai serangan menghantam penghalang dan menciptakan riak. Dev tidak menggunakan kekuatan penuhnya, hanya secara simbolis melepaskan beberapa serangan pedang. Ia memperhatikan bahwa Warfield juga telah menyerang, tetapi ia juga menahan diri. Sekitar 15 menit kemudian, penghalang itu hancur dengan suara pop akibat serangan gabungan kelompok tersebut, memperlihatkan pintu masuk gua yang gelap. Ayo! Taois Kuang menyerbu masuk lebih dulu. Yang lain mengikuti. Gua itu lebih luas dari yang diperkirakan, dengan lorong-lorong berkelok-kelok yang mengarah ke bawah. Dinding batu di kedua sisinya dihiasi dengan mural kuno yang buram yang menggambarkan api, lava, dan makhluk-makhluk aneh. Panas yang menyengat memenuhi udara, kontras dengan dinginnya lembah angin hitam. Pemilik gua ini mungkin adalah seorang kultivator kuno yang mempraktikkan teknik berbasis api, kata seseorang berspekulasi. Namun, Dev merasakan kegelisahan yang aneh. Pola api dan lava pada mural mengingatkannya pada domain api dan jurang lava yang disebutkan oleh Warfield. Ini terlalu kebetulan. Setelah terus menuruni tangga selama sekitar 15 menit, ruang itu tiba-tiba terbuka, memperlihatkan sebuah gua bawah tanah yang besar. Di tengah gua berdiri sebuah platform batu merah setinggi 3 zang. Di atas platform itu terdapat sebuah kotak giok yang indah, permukaannya berkilauan dengan cahaya pelangi dan memancarkan energi spiritual yang memikat. Tersebar di sekitar platform terdapat beberapa kerangka dan pecahan artefak magis yang rusak, semuanya tampak kuno. Harta karun. Mata seseorang berbinar, dan mereka hendak bergegas maju. Tunggu! Teriak Taois Kuang, hati-hati, ada batasan. Namun peringatannya datang terlambat. Dua orang pertama yang bergegas keluar baru saja melangkah hingga 10 zang dari platform ketika pola-pola merah tua yang mengerikan tiba-tiba menerangi tanah. Boom! Sebuah penghalang cahaya merah tua, berdiameter lebih dari 20 zang, melesat ke langit, sepenuhnya menelan keduanya. Dari dalam penghalang cahaya itu terdengar jeritan melengking. Tubuh keduanya larut dan menguap dengan kecepatan yang terlihat. Bahkan jiwa mereka pun tidak dapat melarikan diri, benar-benar musnah. Bersambung.